Ya pemirsa, seekor buaya berukuran besar muncul di tengah pemukiman warga yang terdampak banjir di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Dengan alat seadanya dan secara manual, warga akhirnya berhasil menangkap buaya tersebut. Buaya dari Kambalat gunungan. Ya, nama Iman. Seekor buaya berukuran besar muncul saat banjir melanda permukiman warga di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kemunculan reptil itu mengejutkan warga yang berada di lokasi. Warga pun resah karena khawatir diserang binatang itu. Setelah mendapat laporan warga, tim gabungan segera datang ke lokasi. Buaya berukuran besar akhirnya bisa ditangkap. Setelah ditangkap, buaya diserahkan ke tim damkar untuk dibawa ke penangkaran. Usai penemuan ini, warga diimbau waspada dengan kemunculan buaya lainnya, terutama saat kondisi banjir. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Terbone, iNews melaporkan. Pemirsa, menunggak pembayaran uang sekolah, seorang siswa SMK di Sleman, Yogyakarta diusir dari ruang kelas dan tidak bisa mengikuti ujian sekolah hingga terancam putus sekolah. Sang siswa pun menyampaikan surat terbuka kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada ujian sekolah dan saya sudah berada di ruang kelas, akan tetapi saya disuruh keluar oleh guru bahasa Jawa karena tidak mempunyai kartu ujian, maka saya tidak boleh mengikuti ujian dan disuruh keluar dari ruang kelas. Surat terbuka yang ditujukan ke Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X ini dibacakan oleh Kevin Setiawan, siswa kelas 12 jurusan Teknik Permesinan SMK Nasional Berbah, Sleman. Dalam pernyataannya, sang siswa mengaku kebingungan karena tak boleh ikut ujian akibat masih memiliki tunggakan pembayaran uang sekolah sebesar 14 juta rupiah. Kevin juga mengaku sempat diusir dari kelas, padahal sudah berada di ruangan ujian. Orang tuanya tak memiliki kemampuan membayar tunggakan pembayaran uang sekolah, sehingga ia kini terancam putus sekolah. Tunggakannya kurang lebih 14.800-an. Itu tunggakan dari kelas berapa atau tunggakan apa gitu Mbak, SPP atau seperti apa? Ya salah satunya juga SPP juga Mbak. Namun kini permasalahan tersebut sudah diselesaikan dengan baik. Kevin Setiawan diperbolehkan mengikuti ujian susulan. Pihak sekolah pun membantah jika ada guru yang mengusir sang siswa dari ruang ujian. Jadi beritanya seperti itu, tapi itu banyak yang tidak pas, kemudian sudah kita klarifikasi dan alhamdulillah hari ini sudah selesai. Bisa ikut ujian susulan berarti ya? Bisa, tetap anak tetap boleh dan diizinkan untuk ujian. Rencananya, ujian susulan bagi Kevin Setiawan akan dilakukan pada Kamis 13 Februari. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, penertiban PKL di kawasan Pasar Raya Kota Padang berlangsung ricuh. Sejumlah petugas Satpol PP bentrok dengan seorang pedagang yang diduga dalam kondisi mabuk. Petugas Satpol PP melakukan penertiban terhadap sejumlah pedagang yang berjualan di atas badan jalan di kawasan Pasar Raya Kota Padang, Sumatera Barat. Penertiban pun berlangsung ricuh. Seorang pedagang yang diduga dalam pengaruh minuman keras mengamuk dan menolak dilakukannya penertiban hingga berujung pemukulan terhadap petugas. Penertiban berdasarkan surat edaran dari Wali Kota Padang terkait adanya larangan berjualan di atas badan jalan di kawasan Pasar Raya tersebut. Pada saat tersebut kita mendapatkan ada seseorang pemuda yang dalam keadaan di luar kontrol atau dalam keadaan mabuk. Berdasarkan rekan-rekannya dia bahwa yang bersangkutan tersebut dalam keadaan mabuk. Nah, pada saat anggota mengangkat membantu barang-barang memindahkan ke area yang diperbolehkan, yang bersangkutan melakukan pemukulan terhadap anggota. Sejumlah PKL yang ditertibkan berharap agar Pemkot Padang menyediakan lokasi yang layak untuk tempat mereka berjualan agar tidak terus dirazia petugas. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, seorang pengemis membawa uang puluhan juta saat terjaring razia Satpol PP setempat. Uang tersebut berupa recehan yang dibungkus sejumlah plastik kresek.
AR, seorang pengemis yang biasa bangkal di Jalan Kawi, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, diamankan petugas Satpol PP Kota Kediri lantaran melakukan pemaksaan saat meminta-minta kepada pengguna jalan. Siapa sangka uang hasil pengemisnya mencapai puluhan juta rupiah, terdiri dari uang koin hingga pecahan Rp100.000. AR mengaku semua uang itu didapatnya dari mengemis selama lebih dari 1 bulan dengan penghasilan sehari sekitar Rp150.000. AR disebut meminta uang dengan cara memaksa kepada pengendara yang berhenti di lampu lalu lintas dengan cara menggedor mobil dan mencolek pengendara sepeda motor. Sifatnya memaksa dalam arti dia menggedor-gedor kendaraan, mencolek pengguna jalan dengan tujuan untuk memberi kepada yang bersangkutan tersebut, dan ada beberapa orang yang merasa tidak nyaman. Kepada petugas, AR mengaku memiliki 5 kresek pecahan beragam, mulai uang koin hingga uang pecahan Rp100.000 yang digulung dan diikat karet gelang yang totalnya mencapai 37 hingga 40 juta rupiah. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, Ayus melaporkan.